Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi data science kita. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah studi kasus untuk melakukan pengelompokan atau segmentasi customer. Oke, data yang akan kita gunakan itu saya ambil dari webnya Kaggle. Itu kita akan menggunakan data mallcustomer.csv, di mana di data mall customer ini terdapat 5 buah atribut, itu customer ID, kemudian ada genre, ada X, annual income, sama spending score. Jadi datanya itu ada sebanyak 200 record, 200 data. Kemudian untuk genre itu ada female dan male. Kemudian umur itu ada dari 18 sampai 70. Kemudian annual income-nya itu ada sekitar $15.000 sampai $137.000. Kemudian ada spending score-nya itu 1 sampai 99. Oke, di studi kasus kita kali ini kita akan melakukan segmentasi customer. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama kita download terlebih dahulu data mall customer.csv-nya. Kemudian datanya itu sudah saya letakkan di dalam Google Drive. Oke, kita langsung buka Google Colab kita. Oke, saya buat yang baru. Oke, yang pertama kita import terlebih dahulu library yang dibutuhkan. Kita import. Kita import library NumPy. Kemudian kita import library Pandas. Import Matlab. Selanjutnya kita import library untuk grafik dalam bentuk Seaborn. Oke, kita eksekusi terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita akan koneksi ke Google Drive untuk mengakses data mall customer. Jadi kita koneksi. Jadi ini adalah perintah untuk menghubungkan Google Colab kita ke Google Drive. Oke, sekarang sudah terhubung. Selanjutnya kita akan membaca data mall customer. Oke, kita tambahkan code-nya. Kita buat satu buah variabel. Oke, ini adalah perintah untuk membaca file mall customer.csv yang lokasinya ada di dalam folder sign data, itu berada di dalam Google Drive. Oke, sekarang kita lihat isi data dari DF. Ups, terjadi error. Sebentar, saya cek terlebih dahulu.
Oke, saya cek nama filenya mall customer. Sini filenya oke, kurang S, file not found, berarti mall customernya tidak ditemukan, kurang S. Kita eksekusi ulang. Oke, ini adalah data 5 teratas di dalam file mall_customer.csv, di mana ada atribut atau kolom customer ID, kemudian ada genre, ada X, ada annual income, kemudian ada spending score. Oke, di sini genre ini seharusnya kita ubah saja genre itu gender ya, gender ada male, ada female, jenis kelamin ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengubah nama kolom atau nama field ya. Jadi di dalam variable df itu kita ubah rename. Apa yang diubah? Kita ubah kolomnya. Kolomnya itu adalah kolom kita ubah kolom dari namanya genre. Oke. Kita ubah dengan nama baru. Namanya gender. Oke, ini adalah perintah untuk mengubah nama kolom atau field yang ada di dalam data set atau data frame kita, yaitu berisi data mall customer. Oke, kita eksekusi. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek. Perintah di head. Oke, sekarang sudah berubah. Untuk kolom genre sudah berubah. Nama baru yaitu gender. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk melihat jumlah baris atau jumlah kolom. Kita bisa menggunakan perintah df save. Oke, sekarang di sini bisa kita dapatkan informasi bahwa di dalam data mall customer itu terdapat 200 record dan 5 kolom, yaitu customer ID, gender, X, annual income, dan spending score. Sekarang kita akan melihat informasi apa saja yang ada di dalam file mall customer. Kita bisa menggunakan perintah describe. Oke, dari data ini kita bisa mendapatkan informasi jumlah recordnya, kemudian nilai rata-rata untuk X-nya, itu umur rata-rata itu ada 38 tahun, kemudian annual income-nya itu rata-rata 60, spending score-nya itu rata-rata 50. Kemudian standar deviasi, nilai minimum, itu untuk umur itu adalah 18 tahun, kemudian maksimumnya itu adalah 70 tahun. Ini adalah informasi yang ada di dalam data mall customer. Oke, selanjutnya kita lihat tipe data yang ada di dalam mall customer. Kita bisa menggunakan perintah df.type. Oke, kita eksekusi. Informasi df.type. df data type ya, saya kurang T-nya. Oke, saya eksekusi. Oke, ini adalah informasi yang ada di dalam struktur data dari mall customer, yaitu customer ID-nya bertipe integer, kemudian gendernya itu objek, X integer, annual income integer, dan spending score itu integer. Oke, selanjutnya kita cek lagi apakah di dalam data ini ada data yang null, data yang kosong. Kalau ada data yang null bisa kita isi datanya atau kita hapus. Oke, untuk mengecek apakah di dalam data itu ada null atau tidak, kita bisa menggunakan perintah is null. Kita lihat jumlahnya. Oke,
Oke, di dalam data customer ID, kolom customer ID, gender, age, annual income, dan spending score itu tidak ada data yang nol. Berarti datanya bisa kita lanjut untuk proses pengelompokan datanya nanti menggunakan algoritma Kamin. Oke, data-data yang akan kita gunakan nanti itu hanya 4 kolom, yaitu umur, annual income, kemudian spending score. Customer ID itu tidak kita ikutkan. Nah, sekarang kita coba hapus kolom customer ID itu menggunakan perintah. Oke, ini adalah perintah untuk menghapus sebuah kolom di dalam sebuah tabel. Kita eksekusi. Ya, sekarang kita cek di dalam DF itu datanya, kolomnya sudah berkurang 1. Oke, sekarang kolom di mall customer, di data mall customer itu hanya terdapat 5 buah kolom, yaitu gender, age, annual income, dan spending score. Saya 4 kolom maksud saya. Itu ada kolom gender, ada kolom age, ada kolom annual income, dan spending score. Jadi data-data inilah nanti akan kita gunakan untuk melakukan proses segmentasi customer. Oke, selanjutnya kita coba menampilkan data mall customer dalam bentuk grafik flow untuk melihat distribusi dari data mall customer ini. Oke, nanti kita akan menggunakan grafik plot. Langsung saja saya buat. Oke, ini adalah perintah untuk menampilkan grafik untuk melihat distribusi data dari mall customer. Kita coba eksekusi. Oke, ini adalah tampilan grafik untuk distribusi data mall customer itu berdasarkan umur, annual income, dan spending score. Oke, sekarang kita lihat datanya itu dalam bentuk grafik untuk melihat jumlah customer itu berdasarkan gendernya. Oke, kita coba buat dalam bentuk grafik distribusi jumlah customer itu berdasarkan gendernya. Kita bisa menggunakan convert itu di mana y-nya oke, kita eksekusi. Oke, ini adalah grafik untuk melihat jumlah customer itu berdasarkan gender, female dan male. Dari sini kita bisa lihat bahwa customer yang paling banyak itu adalah yang berjenis kelamin perempuan. Oke, selanjutnya kita akan melihat membuat grafik dalam bentuk violin atau biola ya, untuk melihat distribusi data umur, annual income, kemudian spending score. Jadi kita lihat lagi dalam bentuk grafik untuk melihat distribusi datanya dalam bentuk grafik yang berbeda. Kali ini grafik yang kita gunakan adalah violin plot itu namanya. Coba
Oke, sekarang kita coba eksekusi. Oke, ini adalah grafik Vyland. Itu untuk melihat distribusi data mall customer itu berdasarkan X, annual income, dan spending score. Ini bisa kita lihat di umur, itu kita bisa lihat di angka sekitar 30-an, antara 30 sekian. Kemudian annual income juga, sama spending score, itu posisi distribusi datanya. Oke, selanjutnya kita coba untuk melihat visualisasi jumlah customer itu berdasarkan umur. Oke. Jadi di sini berdasarkan datanya itu umur, kita bisa lihat umur itu minimal 18 sampai 70 tahun. Sekarang kita visualisasikan, kita buat rank umurnya itu antara umur 18 sampai 25 sampai di atas 55. Oke, sekarang kita buat visualisasi untuk menampilkan umur. Kita membuat rank umur dulu, customer. Oke. Umur yang kita buat misalkan umur antara 18 sampai 25 tahun. Itu datanya kita ambil dari DF, ambil X nya umurnya itu dari Oke, ini kita buat sebuah variabel baru yaitu umur X 18 sampai 25, itu isinya adalah umur antara 18 sampai 25. Kita copy saja. Sekarang kita buat rank umur 26 sampai 35. Kita ganti 26 sampai 35. Kita copy lagi. Sekarang umurnya 36 sampai 45. Oke. Satu lagi ya. Selanjutnya umur 46 sampai 55. Dan terakhir umurnya itu di atas 55. Oke, ini adalah untuk membuat rank umur dari customer. Jadi kita bagi menjadi 18 sampai 25, 26 sampai 36, 36 sampai 45, 46 sampai 55, dan di atas 55. Oke, sekarang kita tampilkan dalam bentuk grafik. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk membuat visualisasi jumlah customer itu berdasarkan umurnya ya. Jadi umurnya kita buat rank terlebih dahulu. Oke, kita buat sumbu X dan Y-nya. Sumbu X dan Y-nya kita isi dengan string Oke, kemudian sumbu Y-nya kita buat berdasarkan panjang datanya.
saja ini dari data variable tadi. Oke, kita ubah 36 S26 35. Terus 55. Oke, ini sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita buat grafiknya. Grafik dalam bentuk bar. X-nya kita ambil dari sumbu X yang barusan kita buat, kemudian Y-nya kita ambil dari sumbu Y yang barusan kita buat. Kemudian validnya kita pakai model makro. Selanjutnya kita buat title-nya. Kita lihat relasinya antara annual income dan spending score. Kita bisa menggunakan perintah rel for ya, kita menggunakan rel for. X aksisnya itu annual income, kemudian Y itu adalah spending score, satu sampai 100. Oke, kita nampilkan grafik real for untuk melihat relasi antara annual income dan spending score. Oke, ini adalah distribusi relasi antara annual income dan spending score. Jadi di sini bisa kita lihat tidak ada banyak relasi antara annual income dengan spending score. Itu pada income sekitar 20 sampai 40 ya, atau 80 sampai 140. Dan kita lihat di sini yang banyak relasinya itu di antara annual income 40 sampai 60, kemudian spending score 40 sampai 60. Ini grafik ini bisa kita lihat untuk melihat hubungan relasi antara dua buah variabel. Oke. Selanjutnya kita akan lihat spending score ini kita bagi ya. Kalau tadi kita membagi umur, sekarang kita akan membuat rank spending score. Spending score itu antara 1 sampai 100. Jadi nanti kita akan buat ranknya antara 1 sampai 20, kemudian 21 sampai 40, terakhir 81 sampai 100. Oke, kita buat rank untuk spending score. Bagi spending score jadi beberapa kategori. Oke. Sama seperti pembagian umur tadi, kita buat misalkan spending score 1 sampai 20, kita buat variabel baru. Kita ambil datanya dari DF, data frame kita. Kita ambil variabel spending score.
Ini untuk membagi spending score yang nilainya di atas 1 ke atas sampai 20 ke bawah. Jadi kita masukkan dalam variabel 1 sampai 20. Kita copy lagi. Ini untuk 21 sampai 40. 21 sampai 40. Kita ubah ini lebih besar dari 21 kurang dari sama dengan 40. Selanjutnya 41 sampai 60. 41 sampai 60. Berarti di sini 41 sampai 60. Yang keempat, kita copy lagi 61 sampai 80. Jadi 61 sampai 80. Jadi spending score ini kita bagi menjadi beberapa kategori. 1, 80. Terakhir itu adalah 81 sampai 100. Dan 1, 100. Oke, sekarang kita buat grafiknya. Yang pertama kita buat dulu sumbu X-nya seperti tadi. Sumbu X-nya kita ambil dari ini saja. Kita copy. Oke. Sumbu Y-nya ambil ini dulu, nanti diubah. Sumbu X-nya masih. Satu, 21 sampai 40, 41 sampai 60, 81, 61, 80. Oke, ini sumbu X-nya, sekarang sumbu Y. Sumbu Y kita ambil sama seperti tadi, length dari SS variabel ini. Kita ambil seperti value. Oke, kita copy saja. Oke. 21 sampai 40. 41 sampai 60, 61 sampai 80, satu lagi. Oke, ini sumbu Y-nya. Sekarang kita buat plotnya. Nah, ini saya judulnya score customer. Oke. Vertical. Oke, kita coba eksekusi. Ya, ini adalah grafik untuk menampilkan kategori dari spending score dari customer. Jadi di sini kita bisa lihat antara spending score 1 sampai 20 ini jumlah customernya. Kemudian 21 sampai 40, 41 sampai 60, 61 sampai 80, 81 sampai 100. Itu adalah grafik bar bagaimana kita bisa membagi kategori dari spending score. Oke, umur sudah kita bagi, ranknya, spending score sudah kita bagi. Sekarang yang terakhir
kita bagi annual income-nya. Jadi pendapatan itu kita bagi itu antara 0 sampai 30 ribu dolar, ya, 31 sampai 60 dan seterusnya. Ya, sekarang kita bagi, membuat rank annual income. Sama seperti pembagian umur tadi, kita buat annual income untuk 0 sampai 30 dolar, 30 ribu ya. Terus ambil datanya dari DF, kemudian nama variabelnya annual income. Oke, kita ambil DF-nya, DF annual income itu yang lebih besar sama dengan 0 dan DF income kurang dari sama dengan 30. Oke, selanjutnya kita copy saja. Kita buat 5 kategori, satu lagi 5 kategori. Oke, selanjutnya 31 sampai 60 income-nya, selanjutnya 61 sampai 90, 91 sampai 120, ya 120 sampai 121 ya, 31 sampai 150. Oke, ini kita ubah 31, ini 60, ini 90, ini 120, ini 150, ini kita ubah 121, kita ubah 91, ubah 61. Oke, selanjutnya kita buat grafiknya. Yang pertama buat dulu sumbu X-nya. Sumbu X-nya kita isi dengan ini sumbu X keterangannya ya, yang ada di bawah itu. Kita buat dolar 0 dolar sampai 30 ribu dolar. Oke, selanjutnya kita copy saja. Oke, 30.001 ya, 30.001 sampai ini 30.001, 30.001 sampai 60.000. Kemudian ini 60.000 1 sampai 90.000. Ini oke, ini sumbu X ya. Selanjutnya kita buat sumbu Y-nya. Annual income Y sama dengan kita length, tampil length ini variabel. Oke, titik value kita copy. Oke, satu.
Oke, selesai. Baru kita buat grafiknya. Kita copy saja ini di atas. Oke, ini namanya kita ubah dengan grafiknya bar plot juga ya, bar plot. Oke, kita buat tipenya saja. Ini valid bar plot spending, itu title-nya dulu kita ubah dengan nama income, kemudian ini income, pendapatannya maksudnya ini jumlah customernya. Jumlah customer. Oke. Ini kita ubah ini IY. Oke, datanya DF. Bentar, kita cek dulu. Oke. Oke, kita balik, tambahkan saja dulu warnanya biar beda. Oke, kita coba eksekusi. Oops, terjadi error valid. Oke, 6190. Oh, ini kurang. Kita coba lagi. Masih invalid 6190. Apa ini errornya? Ya, oke. Oke, kita coba lagi. 691 sekarang. Oh, ini saya tadi. Kalkulnya. Oke, tidak ada lagi ya. Oke, masih ada annual income ketiga. Annual income. Annual, Masya Allah. Oke, ini kelebihannya. Sebentar. Annual. Salah di sini. Salah satu ya salah semua. Ini variabelnya harus sesuai dengan di datanya ya, di nama kolomnya, nama filenya. Jadi kalau beda dia akan dianggapnya salah nanti. Annual ini benar. Oke. Yang lain benar. Oke, kita coba lagi. Masih ada annual, masih ada yang terlewat, yang terhapus. Satu lagi di sini. Oke, ini adalah hasil dari distribusi jumlah customer berdasarkan pendapatan annual income. Annual income pendapatan antara 0 sampai 30.000, kemudian 30.000 sampai 60, 60 sampai 31 ya, sampai 60. Oh, ini kurang 0 nanti. Tambah saja kurang 0 mana ini? Yang kedua. Ini. Sini kemudian 90.000 sampai ini adalah distribusi annual atau pendapatan per tahunnya dari jumlah customer, dari customer ini. Ya. Untuk pendapatan 60.000 sampai 90.000 ini jumlah customer yang sekian. Oke, ini adalah distribusi annual income. Kemudian ini adalah distribusi kategori spending score-nya, distribusinya. Kemudian ini adalah umurnya, berdasarkan umurnya. Oke, itu adalah visualisasi datanya. Selanjutnya kita akan melakukan pengelompokan data menggunakan algoritma Kamin, ya, unsupervised learning. Jadi data-data ini kita akan buat kelompoknya. Oke, langsung saja kita kelompokkan datanya menggunakan Kamin.
Di dalam Kamin, jadi pertama kita harus definisikan jumlah klasternya itu ada berapa. Di pertemuan sebelumnya jumlah klaster itu langsung kita definisikan. Oke, di kali ini kita coba akan membuat program untuk menentukan klaster maksimal yang cocok untuk data ini. Jadi misalkan kita akan mengelompokkan data berdasarkan umur dan spending score. Jadi langkah pertama kita definisikan dulu kira-kira klaster yang cocok itu ada berapa klaster. Oke, sekarang kita lakukan proses Kamin, pengelompokan data. Yang pertama kita menentukan dulu jumlah klasternya dulu ya. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya WSS istilahnya. Jadi within cluster sum of square. Jadi metode elbow dalam bentuk elbow metode grafiknya nanti. Oke, langsung saja kita buat. Kita ambil datanya dulu untuk akan kita cluster itu X1, kita buat variabel X1 itu datanya berdasarkan umur dan spending score. Berarti kita ambil relaxnya semua baris yang ada di dalam kolom umur X dan kolom spending score. Oke, jadi kita akan mengambil data di kolom umur dan spending score, kita letakkan dalam variabel X1. Nah, sekarang kita cek dulu untuk proses clustering ini, berapa cluster yang cocok dari data ini nanti. Oke, kita ambil dari skalen, from skalen, cluster, kita import keymin-nya, keymin. Oke, kita buat variable WCSS, WCSS itu within cluster sum of square ya teman-teman ya. Oke, kita buat variabelnya dalam bentuk array, kemudian for k clusternya misalkan in range 1 sampai 11, jadi antara 1 sampai 10 nanti kita pilih clusternya tepat itu ada berapa. Kamin, kita buat variabel. Oke, sekarang buat grafiknya, VLT itu size. Oke, ini adalah perintah untuk kita melihat jumlah cluster yang optimal untuk kasus untuk pengelompokan umur dan spending score. Oke, kita menggunakan metode elbow namanya. Metode kita buat dulu tangan penentuan jumlah cluster. Jumlah cluster dengan metode elbow. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oops, terjadi error, ntar 4K in ring, oke, kurang titik 2. Kita eksekusi lagi, masih ada error lagi, sebentar.
risk index, X, spending score, ilog. Oke. Share di sini X1, kita lihat DF, ilog, tapi log ya. Oke, kita coba eksekusi ulang. Masih ada lagi Kamin. Aduh, Kamin. Banyak typo ya. Ntar Kamin di WCSS, event Kamin WCSS. Oke nih. Kamin. Kita coba lagi. Oke, ini adalah hasil dari grafik elbow-nya untuk menentukan kira-kira berapa klaster lah yang optimal untuk mengelompokkan umur dan spending score. Jadi dari sini kita bisa lihat yang optimal itu adalah 1 klaster ya, kemudian 2 klaster. Tapi di sini kita lihat ini sudah posisi yang konstan, ini berarti tidak optimal lagi, berarti di sini yang elbow-nya itu di posisi klaster yang keempat. Jadi untuk mengelompokkan data berdasarkan umur dan spending score, itu klaster yang tepat atau klaster yang optimal itu adalah jumlah klasternya adalah 4 klaster. Oke, langsung saja kita kelompokkan. Seperti di minggu sebelumnya kita sudah belajar pengelompokan clustering menggunakan Kamin. Langsung saja kita pengelompokan data. Data umur dan spending score. Oke, kita buat variabel Kamin, objek Kamin. Oke. Sekarang jumlah klasternya kita sudah tahu, klaster sama dengan 4. Oke, sekarang kita buat levelnya, nama klasternya Kamin, Kamin, kan fit predict, datanya itu X1. Sekarang X1 itu kita masukkan, data itu masuk ke dalam kelompok klaster yang mana saja. Oke, sekarang kita cetak labelnya, klasternya itu maksudnya ya. Print. Oke, ini adalah klaster-klaster untuk data X1, yaitu terdiri dari data umur dan data spending score. Ya. Oke, sekarang kita lihat nilai centroid dari klaster ini, 4 klaster ini. Untuk melihat nilai centroidnya, kita menggunakan perintah kmin, variabel kmin-nya, cluster center. Oke, ini nilai centroid untuk 4 cluster, data X dan data spending score. Selanjutnya kita tampilkan pengelompokan ini dalam bentuk grafik. Oke, sekarang kita buat dalam bentuk grafik. Scatter, datanya data X1, kemudian semua baris pada kolom 1, indeks ke 0 maksudnya, kemudian data X1 pada semua baris kolom kedua atau X1, C-nya label klasternya berdasarkan label cluster label, berdasarkan cluster label. Oke, kemudian singkatnya dalam bentuk formatnya rainbow sudah grafiknya. Selanjutnya kita buat scatter kmin labelnya, label untuk semua baris indeks ke 0 atau kolom yang ke 1, kemudian kmin,
Oke, ini untuk jumlah datanya, posisi datanya itu nanti warna rainbow nanti. Kemudian kita tentukan klasternya, maksudnya kita tentukan senternya, ya. Center ini, centroidnya itu pakai tanda asteris, warnanya black. Oke, selanjutnya baru kita tampilkan datanya, pengelompokan datanya. Pertama kita buat VLT terlebih dahulu, VLT titik title-nya dulu, pengelompokan customer. Umur, labelnya spending score. Oke, kita coba eksekusi. Terus terjadi error, kita lihat errornya keymain object no attribute cluster label. Oke, keymain objectnya scatter. Oke, keymain ini koma ya. Keymain cluster label. Oh, ini nggak pakai cluster teman. Langsung saja keymain. Oke, cemat benar. Kita coba lagi. Masih ada keymain object no attribute label. Oke, masih. Saya cek lagi ya. Scatter datanya X1, kemudian semua baris, indeks ke 0, oke. 1, oke benar. Keymin, oke. Label, oh labelnya kurang. Iya, kita coba. Oke, ini adalah pengelompokan data customer berdasarkan X dan spending score. Jadi di mana ada 4 buah cluster. Jadi datanya itu akan mengelompok berdasarkan nilai centroid yang sudah didapatkan. Oke, ini yang pertama kita bisa mengelompokkan data X dan spending score. Kemudian kita akan mengelompokkan data yang kedua, yaitu antara data annual income dan spending score. Oke, langkahnya itu sama. Oke, sebelum mengelompokkannya, kita harus tahu kira-kira berapa cluster yang bisa kita gunakan untuk mengelompokkan data annual income dan spending score. Oke, seperti biasa, kita bisa menggunakan metode elbow ini, kita copy saja. Oke. Sekarang kita paste. Nah, datanya sekarang adalah annual income. Annual income dolar. Oke, namanya ini variabelnya X2. Ini ganti dengan X2. Kita coba eksekusi. Error. Oke, di sini bisa kita lihat hasilnya untuk metode elbow untuk menentukan cluster untuk variable annual income dan spending score. Itu cluster yang optimal itu di cluster kelima. Jadi ada 5 cluster maksudnya. Jadi berdasarkan metode elbow ini kita bisa melihat ada 5 cluster yang cocok untuk kita terapkan untuk mengelompokkan data annual income dan spending score. Oke, langsung saja kita kelompokkan datanya, kita copy saja ini. Ya. Kita tambahkan. Oke, berarti klasternya itu ada 5. Datanya itu ada X2, kita eksekusi.
Selanjutnya ini adalah klasternya. Per klaster datanya, 5 klaster, datanya sudah terbagi ke dalam 5 klaster, lihat 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya kita copy untuk melihat centroidnya. Kita copy untuk melihat centroidnya. Oke, ini adalah nilai centroidnya, ada 5 klaster. Selanjutnya kita tampilkan dalam bentuk grafik. Kita copy saja. Kita tambahkan. Oke, ini adalah X1 berarti, X2. Ini X2. Merupakan customer berdasarkan annual income. Oke, sekarang kita coba eksekusi. Ya, ini untuk pengelompokan customer berdasarkan annual income dan spending score. Yang terakhir satu lagi berarti ya, satu lagi itu berarti pengelompokan datanya itu berdasarkan ketiga variabel ini, yaitu variabel X, kemudian ada variabel annual income dan variabel spending score. Oke, berarti di sini kita butuh grafik 3 dimensi ya. Kalau ini kita grafiknya itu 2 dimensi, yaitu variabel X dan Y. Nah, untuk yang ketiga ini berarti kita butuh grafik 3 dimensi ya. Oke, yang pertama kita definisikan dulu kira-kira berapa klaster untuk pengelompokan data. Jadi kita sekarang pengelompokan data berdasarkan X, annual income, dan spending score. Oke. Kita lihat dulu pakai metode elbow. Kita copy saja. Oke, ini X3 kita ganti. Berarti di sini kalau X3 berarti datanya semuanya nih. Oke, saya hapus saja dulu. Berarti datanya X3 ini df log. Ini semua baris. Oke. Semua kolom. Maksudnya dari kolom X. Oke. Kolom X. Kemudian kolom annual income dan kolom spending score. Oke, di sini kita ganti dengan X3. Selesai, kita coba eksekusi. Oops, X3 came in. Oke, saya cek lagi. Ini datanya kita ambil di F3 log. Oh, komanya kurang. Oke, saya coba. Ya, ini hasil dari metode elbow untuk mengetahui berapa klaster kira-kira yang cocok untuk mengelompokkan data X, umur, annual income, dan spending score. Dari sini kita bisa lihat posisinya itu elbow-nya itu 6 ke atas itu sudah konstan. Jadi di sini kita lihat di sini ada 5 klaster ya, maksudnya. Ya. Di sini kita bisa menggunakan 5 klaster karena optimal itu di 5 klaster di sini. Oke, langsung saja kita buat proses pengklasterannya. Oke, di sini kita buat variabel min sama dengan min n cluster sama dengan 5. Kita buat labelnya variabel itu sama dengan kami titik predict. Sekarang yang dipredik adalah X3. Kita cetak print double. Oke, jadi ada 5 cluster untuk pengelompokan data X, annual income, dan spending score. Sekarang kita coba lihat nilai centroidnya, print, cluster, center.
Oke, ini adalah Centroid untuk cluster data X, umur, annual income, dan spending score. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik. Ya, grafiknya ini adalah 3 dimensi. Berarti kita buat grafik 3 dimensi. Pertama kita buat dulu sebuah variable cluster. Itu main fit predict x3, kita ulang lagi. Karena kita akan mengambil labelnya. Label sama dengan cluster. Oke. Sekarang kita butuh library ya. Fungsi from MVL toolkit. Kita butuh grafik 3 dimensi. Jadi kita import axis 3 dimensi. Nah, kita butuh grafik dalam bentuk 3 dimensi. Kita gambarkan sekarang fit per variable, fit dulu vlk. Oke, sekarang kita buat grafiknya sumbu X. Oke, df sama dengan 0. Oke, kita cek dulu karena dia 3 dimensi. Itu umur, oke, terus sama dengan 0. Kemudian df annual income-nya. Oke, df labelnya itu adalah 0. Spending score 0. Oke, kita copy saja. Satu, dua, tiga, 4. Oke. Jadi ini label cluster 1, 2, 3, 4, 5 cluster. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke. Tampilkan berarti titik label. Oke, ini grafik 3 dimensi untuk menampilkan hasil clustering berdasarkan X, umur, annual income, dan spending score. Oke, kita coba, mudah-mudahan tidak ada error. Iya, ada errornya lagi, annual income K3. Oke, K3. Annual income K3. K3, tapi dolar. Oke.
Kita cek lagi. Ya, ini adalah grafik 3 dimensi, tapi datanya belum ada. Oke, kita lihat lagi. Kenapa datanya tidak masuk 3 dimensi? Seharusnya di sini terkumpul data blue. Oke, ini kita lihat. Warnanya blue semua. Oke, kita ganti, misalkan ini warnanya ini blue, kemudian ini warna merah, kemudian ini warna hijau, yang ini warnanya misalkan orange, dan terakhir ini warnanya cyan saja. Oke, kita coba lagi. Ya, ini adalah pengelompokan annual income, ya, 3 variabel, X, umur, annual income, dan spending score. Jadi menggunakan algoritma Kamin, maka datanya sudah terkelompok berdasarkan umur. Ada 5 klaster dalam pengelompokan berdasarkan umur, annual income, dan spending score. Oke, demikian saya rasa studi kasus kita penerapan algoritma Kamin untuk studi kasus segmentasi customer menggunakan data mall customer. Oke, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.